kami, biar kami boleh mengenalmu melalui kebenaran firman-Mu dan melalui puji-pujian yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ibadah ini hanya terbaik dan memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menyerahkan mengikuti berbagai tempat yang mengikuti ibadah ini, Kau Tuhan yang berkati kita satu persatu. Kami menyerahkan jalan ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya dari dalam kuasa-Mu. Haleluya. Ibu-ibu, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang kita tidak rencanakan, semua itu sudah Tuhan sediakan sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita angkat pujian waktu Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh memuji nama Tuhan bersama-sama dan kita sejenak akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mohon hikmat pimpinan daripada Tuhan untuk kita bisa memahami, menghidupi firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Allah yang hidup, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk setia-Mu di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan izinkan. Kami yakin percaya Kau juga selalu ada bersama dengan kami.
Kami bersyukur hari ini boleh memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga mau belajar firman Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan, pikiran kami siap diajar oleh Tuhan, ditegur, dididik, dibentuk, diproses oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, terlebih kami siap menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tipu menipu, dusta, kebohongan adalah sesuatu hal yang sering kita temui. Bahkan mungkin kita juga pernah melakukannya. Entah itu sengaja, entah itu nggak sengaja. Ada orang katakan, aku nggak sengaja nipu kok, aku nggak sengaja bohong kok. Tapi intinya mau seperti apapun, tipu menipu, dusta, kebohongan sering kita jumpai di dalam keseharian kita. Satu kali ibu-ibu saya membeli sebuah produk kesehatan di sebuah toko online. Nah, dikatakan tertera di sana di toko online itu, ketika kita membayar sekian ratus ribu, kita akan mendapatkan 3 dos produk kesehatan itu. Nah, karena cocok dengan harganya, dengan barang yang akan saya beli, saya cocok, kemudian oke, saya klik, kemudian klik bayar sekian ratus ribu. Nah, kita tunggu beberapa waktu yang lamanya, kemudian muncullah paket. Nah, ada suara itu di rumah, paket. Nah, kemudian saya keluar dari rumah dan kemudian datanglah paket saya. Sudah kasih dalam Tuhan, ibu-ibu terkasih, di dalam pikiran saya, di dalam bayangan saya, yang muncul adalah sebuah dos yang besar. Kenapa? Karena isi barang yang saya beli kalau dimasukkan di dalam dos cukuplah sebesar ini. 3 dos produk itu. Nah, ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika barang itu datang, bapak paket itu datang, ketika dia kata paket dan saya menerima barang itu, ibu yang kasih dalam Tuhan, kira-kira sebesar apa barang itu? Seperti inilah yang saya terima. Nah, langsung saya merasa, loh, tutu iki bukan ini yang aku beli. Bayangan saya adalah 3 dos barang, 3 dos benda. Tapi ternyata hanya 1 lembar kecil dibungkus kertas warna coklat. Kertas surat atau kertas amplop surat seperti ini. Tetapi kecil sekali. Kalau amplop surat pun ini hanya sepotong. Tidak seperti yang saya bayangkan dan saya harapkan. Ibu-ibu kemudian saya chat tokonya. Dibalas? Oh tidak. Panjang lebar utara selatan saya tuliskan, ternyata tidak dibalas. Bahkan tidak berapa lama akun dari penjual toko online itu, barang itu hilang. Saya tidak bisa menemukan lagi nama toko itu di toko online itu. Ya osok itu nggak ada, nama toko itu hilang. Bagaimana dengan uang saya? Hilang. Apa yang terjadi? Iya, saya tertipu, saya ditipu, saya dibohongi. Saudara kasih dalam Tuhan, itulah yang kita jumpai di dalam keseharian kita. Tipu menipu sesama manusia. Yang langsung teringat dalam pikiran saya adalah, oke, gue nggak tahu kamu ada di mana. Oke, saya tidak tahu posisimu di mana, kau menipuku. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa engkau menipuku. Saudara kasih dalam Tuhan, tema perenungan hari ini adalah mau menipu Tuhan? Tanda tanya. Nats perenungan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33 sampai dengan 37. Saya akan membacakan bagi kita sekalian terlebih dahulu. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan?
lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Nah, orang ini apa yang dilakukan? Ayat 37, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Selanjutnya Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 10 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya namanya Safira. Nah, apa yang dilakukan? Dia menjual sebidang tanah juga. Dengan setahu istrinya, Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Tanda tanya. Ayat yang keempat, selama tanah itu dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Iya kan? Kan itu harta dia jual, itu tetap miliknya dia. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap di dalam kuasamu? Tanda tanya lagi. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Orang tidak tahu kok, tapi Allah tahu. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Saat itu dia melakukan kesalahan, saat itu dia berbuat dosa, saat itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia mati di tempat dan dibawa keluar dikubur. Ayat yang ketujuh. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Dia katakan demikian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua, dikatakan berdua berarti apa? Dia ini dan suaminya. Mengapa kamu berdua bersepakat mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Perhatikan ini. Lalu apa yang terjadi? Ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga, di mana di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Langsung mati juga. Selanjutnya Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Di hadapannya siapa? Di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perikop yang kita baca tadi menceritakan satu kisah yang terjadi di tengah-tengah jemaat mula-mula. Saudara, di tengah kisah kehidupan jemaat mula-mula yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 5, terselip sebuah kisah yang mengerikan. Kalau kita baca tadi dengan teliti, mengerikan sekali. Mengapa tidak? Saudara, kita tahu bagaimana kisah keteladanan dari jemaat mula-mula. Mereka membuat kita itu sangat-sangat kagum, sangat-sangat wow gitu loh mereka. Jemaat Tuhan yang mula-mula, mereka tekun belajar firman Tuhan, tekun bersekutu, tekun memecah-mecah roti, berdoa dan berbagi kasih. Sungguh kehidupan yang luar biasa. Hal yang indah, hal yang tentunya menyenangkan hati Tuhan, saudara. Terima kasih dalam Tuhan. Tapi di tengah segala hal yang baik itu, ternyata kita baca tadi, kita bisa melihat menjumpai sepasang suami istri, yakni siapa? Ananias dan Safira itu melakukan persekongkolan. Persekongkolan berarti tahu sama tahu kan, perjanjian kan, ngerti sama ngertinya, melakukan sebuah dosa, mendustai Roh Kudus. Saudara, sehingga seketika itu juga mereka itu dihukum mati, bukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri.
Ya, mereka bersekongkol kali kong suami istri tuh, oh ditahan yo, hasil penjualan tanahnya ditahan yo. Nggak ada sih ngerti kok, nggak ada yang tahu kok. Rasul nggak ada yang tahu. Oke, Rasul nggak tahu, jemaat nggak tahu seberapa hasil penerimaan penjualan tanah itu. Tapi Tuhan tahu, iya Tuhan tahu. Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apa sih yang mendorong mereka itu, yang membuat mereka itu sehingga berani melakukan dosa yang demikian? Apa yang membuat mereka itu berani menipu, membohongi, mendustai Tuhan? Saudaraku, kalau kita melihat konteks sebelumnya dari kisah kita hari ini, diceritakan bahwa si Barnabas menjual ladangnya dan membawa hasil uangnya, hasil penjualan itu kepada rasul-rasul. Saudara, tidak dicatat menahan. Berarti si Barnabas membawa semua hasil penjualan tanahnya di hadapan para rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37 yang kita sudah baca tadi. Saudara, tindakan Barnabas itu menuai pujian, decak kagum dari jemaat pada waktu itu. Bahkan membuat kita juga hari ini kagum. Dia loh menjual harta miliknya, dibawa ke rumah Tuhan di hadapan para rasul-rasul, dan itu untuk mendukung pelayanan di sana, memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan. Saudara, tidak banyak orang yang mau berbagi harta yang dimiliki dengan orang yang membutuhkan. Tetapi Barnabas melakukannya dengan sepenuh hati, dan itu tentunya menyukakan hati Tuhan. Saudara, kebanyakan orang akan menggunakan harta kekayaannya untuk apa? Memuaskan keinginan diri sendiri, memuaskan apa yang dimaui oleh diri sendiri. Tetapi tidak dengan jemaat mula-mula. Dan salah satu contohnya adalah si Barnabas. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang kekurangan dengan apa yang sudah dia lakukan itu. Berbagi. Apa yang dia miliki dia jual, dan orang yang kekurangan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Saudaraku, rupanya hal ini memicu Ananias dan Safira untuk apa? Melakukan hal yang sama. Tetapi motivasinya beda, saudara. Motivasinya berbeda. Mereka melakukannya bukan karena mereka mengasihi sesama atau mereka peduli kepada mereka yang membutuhkan, saudara seiman yang membutuhkan. Saudara, mereka melakukannya demi mendapatkan apa? Pujian, pengakuan. Wow, ini loh orang yang murah hati. Wow, ini loh orang yang menjual harta miliknya demi orang yang lain. Luar biasa loh. Nama baik, nama besar, dikagumi orang lain. Saudaraku, apapun alasannya, yang pasti mereka berani sekali berbohong. Mereka berani sekali berbohong kepada rasul-rasul dengan mengatakan bahwa mereka semuanya ini hasil penjualan sudah ada di depan. Ini semua, nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang kesimpan. Ini semuanya. Saudara, mengatakan mereka menyerahkan seluruh hasil penjualan tanah mereka itu di depan para rasul, padahal mereka bohong. Saudara, persoalan di sini bukanlah seberapa banyak yang mereka berikan. Semua kah? Tetapi saudara, mereka telah membohongi Tuhan. Mereka telah menipu Tuhan. Saya kasih dalam Tuhan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Perhatikan ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 4b. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Para rasul mengatakan demikian. Tuhan memberitahu, menaruh perkataan itu di dalam mulut para rasul itu, mengatakan ini bohong, ini dusta. Tuhan tahu. Kalau para rasul secara manusia dia tidak tahu, tetapi Tuhan yang memberitahu. Saudara, engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Perhatikan ini. Kenapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Dalam hati lo nggak ada yang tahu, manusia sesama manusia nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan membukakan semuanya. Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, dikiranya Tuhan itu nggak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, Tuhan itu tidak sekedar tahu, tapi Dia Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Dia Maha tahu. Saudara, contoh lain di dalam Perjanjian Lama juga ada peristiwa
manusia yang merasa mampu bisa mengelabui Tuhan. Bisa mengelabui Tuhan. Sok pinter ya, sok tahu ya. Saudara kasih dalam Tuhan, dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 18 tentang Raja Ahab dan akhir hidupnya. Saya akan bacakan bagi kita sekalian pasal 18 ayat yang kelima. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. 29. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tapi kamu pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel. Kemudian mereka masuk ke pertempuran. Ayat ke-33. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembaknya dengan sembarangan, asal saja, pokoknya ditarik saja, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian dia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah terluka. Aku sudah luka. Nah, kena juga kan dia. Saudaraku, ketika membaca kisah akhir hidup Ahab secara lengkap dari perikop kisah 2 Tawarik pasal 18, kita akan dapat melihat perbuatan menarik yang Ahab lakukan untuk usaha Ahab untuk apa? Membatalkan nubuat Nabi Mika. Saudara, agar tidak menjadi sasaran perang tentara Aram, agar nggak menjadi sasaran tembak panah itu, Ahab menyamar menjadi prajurit biasa dan menyuruh si Yosafat mengenakan pakaian kebesaran. Sasaran tembaknya ganti supaya bukan dia tetapi si Yosafat. Dia pakai baju tentara biasa, Yosafat disuruh pakai baju kebesaran. Ya saudara, Yosafat itu adalah besannya si Ahab. Ya, dia adalah Raja Yehuda. Saudara kasih dalam Tuhan, taktik ini berhasil mengelabui musuh dan Yosafat yang dijadikan sasaran serang. Tetapi saudara, inilah kalau rencananya Tuhan itu akan tetap berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Namun Yosafat selamat. Loh, kok bisa? Bukannya Ahab tadi udah sembunyi, si Yosafat malah pakai baju kebesaran, kelihatan betul besar, pakai baju yang luar biasa berbeda dari para prajuritnya. Tentunya dia akan menjadi sasaran serang dari musuh. Saudara kasih dalam Tuhan, taktik itu berhasil mengelabui musuh dan Yosafat dijadikan, ya betul, dijadikan sasaran serang, tapi Yosafat selamat. Kok bisa? Ya karena dia meminta tolong kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, Yosafat minta tolong kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan menolong dia, meluputkan dia. Dan sebelum masuk ke dalam peperangan itu pun Yosafat tanya dulu sama Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia mau lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, meski lolos dari incaran musuh. Inilah, perhatikan ini. Ahab tetap mati terbunuh di tengah peperangan. Kenapa? Karena sebuah panah yang nyasar. Kita ingat tadi, asal tembak itu. Ada prajurit asal tembak, asal tarik panahnya dan melepaskannya dan kenalah si Ahab. Saudara kasih dalam Tuhan, dari kisah tadi kita bisa belajar bahwa kita tuh gak bisa membohongi Tuhan atau menghindari murka Tuhan. Kita bisa membohongi, menipu orang-orang di sekeliling kita dengan berbagai macam cara. Misalnya, saudara kasih dalam Tuhan, kita menutupi kebiasaan-kebiasaan buruk kita dengan hal-hal yang rohani supaya orang-orang di sekitar kita menganggap bahwa kita adalah orang yang sungguh luar biasa, kudus, hidup rohani di hadapan Tuhan. Sungguh anak Tuhan yang wow, rohani banget. Tapi Tuhan tetap tahu dan tidak bisa ditipu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan tetap bisa menghukum kita sekalipun kita mencoba membohongi Tuhan dengan berbagai macam cara. Disimpan kayak apapun, ditutup kayak apapun, ditimbun seperti apapun, dusta akan kebuka, dusta akan kebongkar. Anania, Safira, terus kemudian ini tadi,
si Ahab. Dia berusaha untuk menipu, mengelabui. Ya, aku pakai baju prajurit biasa, tetap dia akan kena. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan tetap tahu untuk sesuatu yang kita sembunyikan. Dusta kita, tipu daya kita, kebohongan kita, kemunafikan kita, ketidakjujuran kita di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Tuhan tetap bisa menghukum kita sekalipun kita mencoba membohongi Tuhan, menyimpannya sedemikian rupa. Tinggal tunggu waktunya Tuhan untuk menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pelajaran berharga yang kita petik hari ini adalah jujurlah kepada Tuhan untuk segala hal yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Kesulitan saudara, penderitaan saudara, sakit penyakit saudara, kesedihan saudara, luka hati saudara, sukacita saudara, ungkapkan di hadapan Tuhan dengan jujur dan terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Jangan pernah mengelabui Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Tahu. Kita tidak akan bisa mengatakan, sudah kok Tuhan, aku sudah mengampuni dia. Sudah kok Tuhan, aku sudah mengampuni dia. Tetapi di sudut hati kita yang paling dalam ada yang tersimpan. Awas ya, ini cukup sekali kau menyakitiku. Besok lagi aku tidak akan mengampuni. Nah, saudara, itu kita belum mengampuni dengan sungguh-sungguh. Sudah kok Tuhan, aku sudah mengampuni. Ya, dengan mulutmu, tapi hatimu Tuhan tahu. Ya, Tuhan akan tahu. Di dalam usaha kita misalnya, yalah timbangan beda dikit nggak apa-apa lah, kan nggak ada yang tahu, kan timbangan nggak ada yang sama. Orang katakan nggak apa-apa lah, dikit-dikit beda. Sama 1 kilo, tetapi kita mengurangi sedikit. Orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Sudah kasih di dalam Tuhan, jujurlah kepada Tuhan untuk segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita, dan nantikan Tuhan menyatakan kehendaknya sesuai dengan waktu yang terbaik yang Tuhan miliki untuk setiap kita. Dan saudara, jangan pernah pula kita membohongi sesama kita. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan membongkar perbuatan kita itu. Entah waktunya kapan, tentunya seturut dengan waktunya Tuhan. Untuk setiap dosa kita, setiap kebohongan kita, ketidakmampuan kita untuk mengakui pelanggaran kesalahan kita, kita datang pada Tuhan. Ampuni aku Tuhan untuk segala hal yang aku sudah lakukan, kebohonganku, dustaku, tipu-tipu daya yang kulakukan dalam usahaku, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam relasi suami istri. Nggak jujur, bisa gajimu berapa apa, sekian juta, padahal sekian juta yang lainnya disimpan buat apa? Misalnya main judi dan lain sebagainya, atau buat yang lainnya, dosa yang lainnya. Saudara, istri nggak tahu, suami nggak tahu, anak nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Akui setiap ketidakjujuran kita di hadapan Tuhan. Terbukalah untuk segala sesuatunya. Kalau saudara berbohong, saudara pernah berdusta, saudara saat ini menyimpan sesuatu yang tidak tepat, tidak benar di hadapan Tuhan, akuilah dan mohon ampun kepada Tuhan. Dan yakin percaya Tuhan akan mengampuni setiap kita dan akan memberikan damai sejahtera. Dan tentunya rancangan yang terbaik akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Mau menipu Tuhan? Tidak bisa, saudara. Tuhan Maha Tahu. Bahkan hal yang tersembunyi yang belum kita terucapkan ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Kita tidak tahu hari depan kita, tapi Tuhan tahu. Karena itu terbukalah, jujurlah di hadapan Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, dan serahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, mengerjakan hal yang baik seturut rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Seringkali, kadangkala kami tidak jujur, kami berbohong, kami berdusta kepada suami kami, anak-anak, sahabat, bahkan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dusta pelanggaran yang kami lakukan, dan ajarkan kami Tuhan untuk hidup seturut dengan maunya Tuhan, transparan. Apa yang baik, apa yang kami lakukan terbuka di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu hari ini Tuhan Yesus dalam keseharian kami. Berikan hikmat kerendahan hati.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan permohonan kami. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terus katakan kepada Tuhan Yesus. Ketika badai datang di hidup kita, tufan datang di hidup kita mau katakan bahwa kita tetap cinta, kita tetap setia kepada Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat setiap kita. Bahkan kita tidak bisa membalas apa yang ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari sore hari ini kita mau menyembah Dia, kita datang kepadanya, kita tinggikan namanya, karena hanya itu yang dapat menyenangkan hati kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Cinta
Bersama-sama berdoa, kita tundukkan kepala, kita akan membawa kerinduan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang memiliki Allah yang peduli dengan kehidupan kami, Yesus Kristus Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala perkara, segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan sudah berkati, Tuhan berikan yang terbaik untuk mereka, berikan masa depan yang indah, gilang gemilang untuk anak-anak, untuk cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, Tuhan sudah berkati kami, sungguh bersyukur. Dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati hidup kami. Tuhan berkati dan pakailah kami untuk boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu dimanapun mereka berada saat ini, dengan segala pergumulan mereka. Buka jalan keluar untuk anak-anakmu yang dalam pergumulan. Biarlah mereka juga boleh merasakan uluran tangan Tuhan, pemeliharaan kasih daripada Tuhan, dan setiap permasalahan kehidupan Tuhan akan berikan jalan keluar, buka jalan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan itu dan bersyukur kepada Tuhan. Mereka anak-anak Tuhan, ibu-ibu yang keluarganya dalam sakit penyakit, biarlah bergumul dengan sakit penyakit, biarlah mereka juga ada pemulihan daripada Tuhan. Bilur-bilur Yesus memberikan kesembuhan, darah Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap pribadi, ibu-ibu dimanapun berada. Tuhan Yesus tolong supaya imannya semakin bertumbuh dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan Kau dapati kami setia sampai akhir kehidupan kami. Pelayanan kami, kerohanian kami juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami juga boleh mempermuliakan nama Tuhan melalui apa yang kami kerjakan dalam pelayanan kami, kehidupan kami, tutur kata kami, tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berikan roh yang takut akan Tuhan untuk para pemimpin kami, supaya mereka juga sungguh-sungguh memikirkan kemajuan bangsa ini. Rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok juga boleh merasakan kesejahteraan, pemeliharaan daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dulu dalam pemerintahan, bila mereka juga mau bekerja sungguh-sungguh, mereka boleh menjadi berkat, mereka juga boleh mengerjakan yang baik, dan mereka juga boleh dipakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kerinduan hati kami yang tidak terucap hari ini masih ada di dalam hati kami. Engkau menyelidikinya dan Engkau akan menjawabnya, memberikan yang terbaik seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah tolong kami boleh menjadi pelaku firman-Mu hari ini dalam keseharian kami. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.